Masih bersama saya Ufaulia, pemirsa kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. Hotel Wis di Balikpapan terbakar. Tidak ada korban jiwa namun tamu hotel diliputi kepanikan. Harga telur dan daging ayam di Pasar Segiri Samarinda naik menyebabkan pedagang dan pembeli resah. Warga Teluk Semanting di Pulau Derawan, Kabupaten Berau hingga kini belum leluasa menikmati jaringan internet. Penjualan telur ayam broiler di Pasar Segiri Samarinda hingga Selasa siang masih berlangsung. Hanya saja, pembeli dan pedagang kini diliputi kerasahan karena harga telurnya naik hingga Rp3.000 per piring. Awalnya harga telur per ikat atau 5 piring Rp315.000. Kini naik menjadi Rp330.000 atau naik Rp15.000. Pedagang tidak mengetahui secara pasti penyebabnya, namun mereka menduga kenaikan tersebut dipengaruhi harga pakan. Dulu itu perikatnya cuma 3.15, sekarang 3.30. Perikatnya naik 15.000. Yang paling kecil itu. Kalau yang besarnya itu kemarin 55, sekarang 58. Penyebabnya apa nih? Ya mungkin ya pengaruhnya itu ayam juga naik, baru bilangnya langka kan. Telurnya itu ya kenapa ya? Ya itu serba naik, Sulawesi juga naik. Pokoknya serba naik, ayam juga naik, makanya ikut naik juga. Penyebabnya kurang tahu juga ya kalau penyebab itu kenapa bisa begitu ya. Bukan karena langkanya telur, Pak ya? Nah termasuk juga itu. Telur kan karena langka. Nah termasuk juga itu langkanya telur. Kenaikan harga telur ini menyebabkan warga resah, termasuk penjual nasi uduk. Naiknya harga ini menyebabkan pendapatannya menurun. Kondisi ini terjadi karena pedagang tersebut tidak menaikkan harga jual dagangannya agar pelanggannya tidak berkurang. Jualan roti canai sama nasi uduk di samping Robinson. Om gimana Om dengan kenaikan telur ayamnya? Telur ayam ini lumayan sih, pengaruh. Konsepnya tetap, pengeluaran lebih banyak. Telur naik, ayam naik, tomat naik. Bensin. Jadi untuk rotinya dinaikkan atau enggak harganya? Enggak, kalau dinaikkan habis kabur pelanggan. Ini tetap aja Om ya? Tetap aja. Kenaikan serupa terjadi pada harga daging ayam broiler. Daging ayam yang biasa dijual Rp30.000 per kilogramnya kini menjadi Rp50.000 per kilogram. Pedagang dan pembeli meminta pemerintah turun lapangan menggelar operasi pasar agar harga telur dan daging ayam bisa turun. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda. Penjualan telur di Pasar Kelandasan Balikpapan Selasa siang masih berlangsung. Meski begitu, transaksinya tidak terlalu ramai. Pedagang menyatakan kondisi ini mulai dirasakan saat harga telur ayam broiler naik. Telur yang biasa dijual dengan harga Rp1.800 kini menjadi Rp2.000 per butir. Pedagang menyatakan harga terpaksa dinaikkan karena harga beli di distributor lebih dulu melonjak. Mereka menduga kenaikan ini disebabkan pasokan berkurang dan harga pakan ayam broiler yang naik lebih dulu. Oh ya saudara, tunggu dimakan gambar banyak. Sangat banyak. Sangat banyak ya kenaikannya. Nah, ini benar nggak sih kenaikan harga telur ayam ini akibat minimnya produksi dari peternak? Kalau produksi sih normal, cuma ini dari pakan sama bansosnya yang saya tahu. Sekarang ini bansos di daerah Jawa kan itu banyak, jadi permintaan telur makin banyak, produksi tetap. Oh gitu, jadi untuk supply yang ke Kalimantan ini justru agak berkurang ya karena bansos. Kurang karena ya itu tadi bansos tadi, Oh, permintaannya banyak, produksi tetap.
Oh. kurang produksinya bukan. Oke. Ini kemungkinan penyebab produksi telur ayam menurun di sini ini hanya karena satu faktor itu ya yang dengar tadi bansos tadi itu ya? Sama dua. Pakan ya? Pakannya itu kan ikutin dolar, kalau naik dolar pasti naik karena bahannya itu dari luar. Oh Kalau gitu. kita produksinya di sini ada produksi sendiri, mungkin itu bisa menekan harga barang naik. Agar daya beli warga kembali meningkat, pedagang dan pembeli meminta pemerintah turun tangan untuk membantu menurunkan harga eceran telur. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Ditemani keluarga dan orang tua, puluhan penyandang disabilitas di Samarinda dikumpulkan di tenda milik BNPB yang didirikan di halaman parkir kantor wali kota. Mereka akan diberi bantuan oleh pemerintah kota dan sebuah yayasan peduli anak berupa kursi roda. Total 30 kursi roda yang dibagikan. Pegiat hak anak Mas Fuhah menyatakan tujuan pemberian bantuan ini untuk memudahkan anak-anak berkebutuhan khusus saat beraktivitas sekaligus memudahkan mereka mengakses berbagai layanan publik. Sebenarnya sih lebih kepada pemenuhan hak ya terhadap anak-anak. Kemudian yang kedua, salah satu ya tujuannya itu ya. Kemudian yang lain itu adalah bagaimana anak-anak nantinya itu memudahkan mereka untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, layanan publik yang lainnya, sehingga anak-anak bisa terlibat ya di dalam masyarakat. Mendapat bantuan seperti itu, para orang tua anak berkebutuhan khusus senang. Bantuan ini akan memudahkan para orang tua memberikan perawatan secara maksimal kepada anak-anaknya. Pak, gimana Pak tanggapannya dengan bantuan ini Pak? Oh, senang sekali ya, karena mempermudah anak untuk jalan kan jalan-jalan keluar enak, untuk ke WC atau ke kamar mandi enak bawanya gitu. Alhamdulillah kan dapat gratis dari sangat bersyukur lah. Pemerintah kota memastikan hak penyandang disabilitas akan terus mendapat perhatian serius. Langkah selanjutnya, Pemkot akan mengupayakan berbagai layanan publik yang ramah terhadap penyandang disabilitas. Amir Hamzah dan tim liputan melaporkan dari Samarinda.